Yo minasan, chapter 1143 One Piece telah rilis dengan judul Holy Night, di mana pada spoiler kali ini kita dijelaskan mengenai buah iblis yang telah dimakan oleh Sommers dan juga Killingham. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1143 One Piece kali ini, kejar-kejaran mobil bajak laut topi jerami di mana Luffy dan kru menaiki ikan terbang di sebuah lintasan berbentuk kolam. Kecuali Jinbe karena dia berenang. Mereka tampak mengikuti sebuah balapan dan semuanya mengenakan pakaian kulit seperti pengendara motor. Chapter dimulai di sekolah Walrus, di mana Saul berusaha menghentikan anak-anak yang sedang tertidur dan mengikuti panah Gunko. Dia mencoba menarik anak pertama di barisan, tetapi gadis itu terbungkus oleh sulur berduri yang tidak kasat mata, membuat tangan Saul pun terluka minasan. Melihat Saul kesakitan, Chopper dan Robin terkejut karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, para raksasa di desa mengirim regu pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran. Namun kendaraan mereka, Sval, dihancurkan di hutan oleh undead raksasa dari imajinasi anak-anak. Hal itu membuat Jarul, Dory, Kashi, dan para raksasa di desa terkejut melihat monster kerangka tersebut. Kita juga melihat reaksi Nami, Usopp, Jinbe setelah mendengar kabar tentang sekolah Walrus dan kebakaran di hutan. Panel lalu berpindah ke dalam hutan, di mana kita diperlihatkan 3 Holy Knight yang sedang makan di meja mewah sambil mengamati kekacauan di sekolah Walrus. Sommers pun menertawai wajah terkejut Saul saat tertusuk duri. Kemudian bertanya pada Gunko, bukankah setiap orang yang dicintai punya duri mereka sendiri? Namun dengan jutek, Gunko berkata untuk tidak menanyakan hal seperti itu padanya. Sommers pun mengatakan jika Gunko sangat menyedihkan. Padahal cinta itu adalah gairah. Dan gairahlah yang membuat orang memeluk duri-duri tersebut semakin erat. Menurut Sommers, cukup mainkan permainan ini antara orang tua dan anak-anak karena tidak ada yang lebih baik dari ini. Orang tua akan memeluk anak mereka meskipun penuh duri, dan anak-anak akan menyaksikan mimpi terburuk mereka menjadi nyata. Melihat orang tua mereka mati dari dekat sambil berteriak sendiri, sehingga di sini kita buat pembunuhan menjadi sebuah sensasi. Saat Sommers berbicara, terlihat beberapa sulur berduri muncul di lengan kanannya. Kemudian, kita pun akhirnya tahu bahwa Sommers memiliki kekuatan dari buah Iba-Iba Nomi. Sommers adalah seorang manusia duri, sedangkan Gunko adalah orang yang menunjukkan jalan kepada anak-anak dengan panahnya. Dia membuat mereka berjalan di jalan utama desa, dan para raksasa merasa tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Lalu, Killingham pun menyadari bahwa mereka kekurangan garam. Dia lalu menyebutkan hal itu kepada Sommers. Tiba-tiba awan muncul di atas kepala Sommers saat dia membayangkan garam tersebut. Kemudian Killingham menggunakan kekuatannya untuk membuat Sommers tertidur. Lalu dia menarik garam itu keluar dari awan mimpi Sommers. Dan kita pun akhirnya tahu bahwa Killingham memiliki kekuatan dari Ryu Nomi model Kirin minasan. Killingham adalah seorang manusia perwujudan mimpi. Gunko pun terlihat seperti anak kecil saat mencicipi makanan dari Killingham dan merasa itu sangat lezat. Killingham lalu menjelaskan bahwa makanan itu memang terasa enak, namun tidak memberikan energi karena berasal dari mimpi. Sommers lalu mengeluh bahwa permainan ini akan terlalu mudah diselesaikan karena mereka bisa dengan mudah membawa anak-anak ke kapal dengan aman. Namun Gunko mengatakan jika sepertinya sesuatu yang tidak terduga akan terjadi karena Yonko topi jerami
juga ada di Elbap. Para Holy Knight pun menyadari bahwa anak-anak kini berada di cabang nomor 8 dan sedang menuju ke arah api. Sommers mengatakan jika kelompok ini gagal menyelesaikan permainan, mereka tinggal mencoba dengan kelompok berikutnya. Panel lalu berpindah ke dunia bawah di mana Loki mencoba mengancam akan membunuh semua orang. Mendengar itu, Luffy pun langsung menyerang Loki menggunakan teknik baru yang bernama Ude Fusion. Sekalipun Luffy menyerang Loki tanpa kekuatan penuh, siapa sangka Loki langsung jatuh pingsan minasan. Melihat itu, Zoro berpikir bahwa Loki tadi hanya menggertak untuk bisa melepaskan diri dari borgol Kairoseki lalu berencana melarikan diri. Namun malah terjatuh dan pingsan. Kemudian Luffy memohon kepada para raksasa untuk membantu Loki, di mana Luffy berkata bahwa dia tidak ingin hanya diam saja dan melihat seseorang mati, siapapun orangnya. Gert dan para raksasa lainnya pun setuju untuk membantu sehingga Gert mulai mengobati luka-luka Loki. Lalu kita diperlihatkan kilas balik masa lalu Hairuddin dan Loki. Panel pertama memperlihatkan Raja Harald sedang berbicara kepada Loki kecil dan Hairuddin. Wajah Harald tampak diselimuti bayangan, namun terlihat dia masih memiliki 2 tanduk pada saat itu. Hairuddin terlihat mirip seperti saat muncul di kilas balik Big Mom. Loki sudah lebih tinggi daripada Hairuddin saat itu, dan matanya tertutup perban juga. Raja Harald berkata jika mereka berdua adalah putra-putranya yang berharga. Harald berharap mereka berdua akan mendukung Elbap bersama-sama, bergandengan tangan sebagai pewaris tahta. Lalu terlihat Loki dengan mudah mengalahkan Hairuddin meskipun mereka masih anak-anak. Saat kecil, Loki menggunakan kanabo berduri sebagai senjata, mirip seperti kanabo milik Kaido. Loki kemudian meneriaki Hairuddin karena tidak mungkin dia mengakui si pendek Hairuddin yang lemah sebagai kakaknya. Bahkan, Loki mengingatkan Hairuddin jika dia adalah anak haram dan bukan anak kandung ayahnya. Apalagi, ibu Hairuddin itu berasal dari garis keturunan tercemar. Kembali ke masa sekarang, Hairuddin terlihat sangat marah dan mengangkat kapaknya. Dia bersiap membunuh Loki. Namun, Rod dan Stansen berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Hairuddin lalu berteriak jika dia tidak pernah sekalipun memaafkan Loki, di mana Loki telah menghina ibunya dan membunuh ayahnya. Tiba-tiba Loki sadar dan menyuruh Hairuddin untuk melakukannya. Sekalipun Hairuddin dipenuhi amarah, Loki tetap berbicara dengan tenang kepadanya. Kemudian Loki berkata pada Hairuddin, "Kalau kau punya waktu untuk tenggelam dalam dramamu sendiri, lihatlah keseluruhan hutan ini. Jangan bilang bahkan kau juga benar-benar berpikir jika aku ingin membunuh ayah." Dan spoiler lengkap chapter 1143 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya bentrokan antara bajak laut topi jerami, para raksasa, dan Loki yang akan melawan 3 Holy Knight akan terjadi. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yattah! Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.